Hai. Halo. Aku. Yang pasti kalian juga udah tahu ya siapa diriku ini yang cantik, shalalalala, jelas. Namaku Erika Cantik Shalala ya. Dan di video kali ini aku mau santai-santai aja ya, maksudnya nggak mau yang kayak gimana gitu kan, yang kehebohan. Aku mau kayak cerita-cerita yang lagi viral sekarang gitu kan, yang kayak masih hangat itu jadi pembahasan. Nah, yang jadi pembahasan utama kali ini aku akan bahas penyanyi dangdut yang memiliki banyak banget hatersnya. Menurutku dia itu adalah salah satu penyanyi yang hatersnya terbanyak, tapi fansnya juga banyak. Jangan sedih sayang, siapa lagi kalau bukan Iis Dahlia ya. Jadi belakangan ini aku sih sebenarnya bukan menceritakan faktanya tentang Iis Dahlia ya, tapi aku lebih ke menyaring tentang berita-berita yang aku tanggap, kayak misalkan berita di infotainment ataupun di TikTok ya. Karena kebanyakan kalau sekarang itu orang-orang pada nonton berita tuh jarang di TV, di TikTok. Nah, karena TikTok itu jadi kayak ada satu hal yang menjangkal sedikit aja, terus dikomentarin sama orang, komentar gini ya, akhirnya dipanjang gitu. Nah, kemarin kebetulan lewat di berandaku itu adalah Iis Dahlia yang katanya kena azab lah, kena karma, maaf ya, bukan kena azab, kena karma. Jadi suaranya dia itu pas nyanyi fals ya, katanya nih, kata yang nulis itu, nanti aku kasih lihat videonya ya. Jadi aku nggak ngada-ngada, katanya fals videonya suaranya gitu kan. Karena waktu itu juga kan Ibu Isda ini juga pernah ngusir salah satu peserta di kontes audisi dangdut gitulah pokoknya ya. Nah, jadi sampai sekarang juga kayak masih jadi pembahasan gitu, dikit-dikit Bu Isda. Terus kalau misalkan ada peserta-peserta lain, contoh kayak tadi ada Fatin waktu salah lirik di Indonesian Idol, pada komen nyambunginnya ke Bu Iis Dahlia, dibilang untung jurinya bukan Iis Dahlia, bisa diusir langsung kayak gitulah. Terus Iis Dahlia ini juga maksudnya dikenal sebagai juri yang sadis ya, sebagai juri yang sadis, galak, dan tegas gitu sih sebenarnya ya. Cuman kadang orang-orang itu karena karena mungkin ada sesuatu yang mencolok dari Bu Isda ya. Kalau menurutku sih mungkin itu karakter gitu ya, namanya di TV gitu kan. Mungkin karakter dia di juri itu memang harusnya galak gitu di situ. Jadi makanya banyak kejadian ya mengenai Bu Isda marah-marah lah, masalah mic mati terus dia marah-marah, masalah Ayu Ting Ting gak nyanyi, banyak banget gitu kan. Jadi netizen Indonesia ini kepancing gitu kan, dengan mulut Iis Dahlianya yang kayak bencong, yang ngomong di bencong-bencongin, terus kalau misalkan komentarin itu kayak gimana ya, kayak marah-marah gitu, kayak ngomel-ngomel ya, namanya emak Maya kan, kayak gitu. Jadi balik lagi ke videonya ya. Videonya itu jadi kayak nunjukin saat Bu Isda lagi nyanyi, dan orang-orang itu bilang suaranya fals gitu. Coba ya, kita lihat dulu videonya. Video yang
menurutku sih bukan apa ya, bukan jelek, bukan fals sih, tapi memang karakternya dia seperti itu kalau menurutku ya. Masing-masing kan, maksudnya pendapat masing-masing kan beda-beda. Cuman kalau menurutku itu memang karakternya dia kayak gitu. Kalau nyanyi ya memang seperti itu, itulah Iis Dahlia gitu. Memang juga memang kadang-kadang Bu Isda itu kalau nyanyi memang suka kadang salah-salah lirik, lupa lirik, meskipun lagunya sendiri gitu. Tapi ya namanya, maksudnya dia kan udah besar gitu kan, dia bukan penyanyi-penyanyi yang lagi audisi gitu, dia juga udah punya nama, udah berkiprah di dunia perdangdutan itu udah dari tahun 90-an gitu kan. Dia juga maksudnya apa ya, kalau istilah Jawanya itu udah legowo gitu, jadi udah nggak yang menunjukkan betapa wownya dia gitu, betapa merdunya suara dia, udah enggak gitu. Karena apa ya, maksudnya ya orang-orang juga maksudnya fansnya dia juga banyak kan, fansnya dia juga banyak yang pasti akan bilang ya mungkin Iis Dahlia itu berkualitas gitu, nggak cuma yang kayak dibilang orang-orang suara jelek lah, fals, nenek lampir lah, nenek sihir ini gitu kan. Nah, maksudnya gimana ya, kayak cuma orang-orang yang kenal Iis Dahlia gitu yang tahu dia tuh seperti apa gitu. Dan menurutku juga Bu Isda itu orangnya baik sih, dan suaranya juga bagus kan, suaranya bagus, merdu, lagu-lagunya juga cukup populer di zamannya. Dan menurutku juga dia itu adalah satu-satunya penyanyi yang penyanyi dangdut ya, penyanyi dangdut sejamannya yang sampai sekarang masih populer gitu. Meskipun dengan kadang-kadang dengan cerewetnya dia, dengan bebencongannya dia gitu, tapi dia itu satu-satunya penyanyi yang bisa bertahan sampai sekarang. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu dia tuh masih tetap, kalau dikenal ya, yang lain juga dikenal ya, kayak misalkan Ine Cynthia, Evita Mala gitu kan, yang lain juga dikenal. Cuman jobnya itu nggak sebanyak Bu Isda gitu, yang sampai tua, sampai sekarang gitu kan, udah bukan zamannya nyanyi sana sini, orang yang lain udah pada ngurus anak gitu kan, di rumah dia masih warawiri, tapi salut gitu, dia bekerja untuk keluarganya dia sendiri, untuk dia sendiri juga, buat sosialita juga ya kan, namanya juga Mama Rumpi gitu kan. Terus dia juga maksudnya nggak cuma masuk di penyanyi dangdut gitu, nggak cuma masuk di penyanyi dangdut, dia juga masuk ke acara-acara komedi, masuk ke host juga, terus bintang tamu di acara-acara talk show juga masih banyak gitu kan. Jadi ya aku sih, menurutku salutnya sih di situ. Jadi dia tuh bisa mempertahankan karirnya dia dari zaman bahula sampai sekarang tuh dia masih sering warawiri di layar kaca. Itu sih. Jadi ya meskipun kata orang suaranya jelek lah apa gitu, menurutku Bu Isda ya tetap Bu Isda gitu. Bu Isda yang memiliki suara bagus, dan kalau nyanyi yang mewek-mewek itu menurutku itu emang udah khasnya dia, dan apa ya, jarang dimiliki, bukan jarang, memang nggak ada gitu, nggak ada orang yang nyanyi ketika nyanyi lagu sedih itu yang dapatnya itu kayak dia, kayak contoh kayak lagu Ratapan Anak Tiri Payung Hitam kayak gitu kan. Mungkin memang sekarang karena dia juga ngikutin zaman ya, nggak mau kayak berlarut-larut dengan lagu-lagu kesedihan itu, makanya sekarang lagu-lagunya juga kayak ya gitulah. Aku juga nggak ngikutin sih kalau lagu-lagu yang sekarang, karena apa ya, selera aku juga maksudnya lagu-lagu lama gitu kan. Dari zaman dulu juga, zaman di kampung
aku seneng lagu-lagunya gitu. Cuman kalau yang sekarang itu gimana ya? nggak masuk ke telinga kayak gimana sih, tapi Isda tetap sih, aku tetap cinta sama Isda. Itu dia ya. Jadi apa ya, komentar-komentar orang-orang itu kadang sadis-sadis gitu. Jadi bahkan orang yang dia bilang sadis, orang yang dibilang galak gitu, sebenarnya itu lebih sadis yang komentar-komentar mengenai Bu Isda itu loh. Karena biasanya kalau misalkan aku sendiri ya, kalau dengar gosip atau apa, pasti aku akan menelusuri. Jadi yang masalah ini Bu Isda mic-nya mati, terus aku lihat videonya di situ memang jadi ceritanya gini, yang lain nyanyi gitu. Nah giliran pas Bu Isdanya nyanyi, mic-nya mati, dan di situ dia kayak debat, marah-marah sama si keyboardnya itu kan. Terus si keyboardnya nggak tahu, katanya memang mati, terus panjang gitu kan. Tapi giliran orangnya nyanyi di situ, kalau nggak salah Ivan Gunawan, habis itu nyanyi musiknya nyala gitu kan. Udah tuh Ibu Isda ngambek. Aku juga kan penasaran dengan video-videonya yang lainnya gitu kan, kenapa ini tuh kok tadi tuh dia bisa marah-marah gitu kan. Terus aku buka video-video yang lain yang marah-marah, kasusnya juga apa ya gitu-gitu juga sih. Maksudnya kayak ada mereka lagi juri tuh lagi nyanyi bertiga, terus Ayu Ting Ting nggak ada. Ketika selesai nyanyi, Bu Isda marah-marah gara-gara Ayu Ting Tingnya nggak ada. Kenapa tuh si Ayu nggak mau nyanyi sama kita bertiga gitu kan. Kalau masalah Beniakno, terus siapa ya satu lagi, itulah pokoknya ya. Nah terus tuh marah-marah sama si Ayu. Udah selesai, aku lihat lagi video yang lainnya, ada lagi ini dia juri-juri yang lain lagi. Terakhir Bu Isda muncul ya kan dengan nyanyi rindu rindu hatiku, dengan lagu rindunya itu. Habis itu dia marah-marah lagi karena katanya janjiannya itu 2 kali ref, dan ternyata musiknya cuma nyala 1 kali ref terus udahan gitu. Marah-marah gitu kan, rame berantem apa. Kalau menurutku sih gimmick ya, menurutku sih gimmick. Karena apa ya, maksudnya stasiun televisi juga nggak mungkin kayak mau menunjukkan kalau kualitas dari tayangannya itu jelek, kayak misalkan tiba-tiba musiknya mati kayak gitu. Terus itu Ayu Ting Ting masuknya telat katanya karena bajunya ribet gitu kan. Bajunya ribet, akhirnya Bu Isda marah-marah kayak gitu. Itu kan maksudnya nggak mungkin menunjukkan sesuatu hal yang ya, berarti kan maksudnya mereka dalam briefingnya kurang, dalam ngecek ini kurang gitu kan dari pihak si televisinya itu sendiri gitu kan. Kalau menurutku sih nggak mungkin, ini mungkin gimmick ya buat naikin rating mereka gitu kan. Ini apa ya, si Waode yang diusir gitu kan, dimarah-marahin jelek lah bajunya gini. Habis itu kan si Waodenya itu kan keluar, terus masuk lagi dan digantikan dengan baju yang bagus gitu kan, di make up jadi cantik. Nah menurutku sih maksudnya itu kan bukan kekejaman sang juri gitu kan, bukan kekejaman jurinya yang kayak nggak nerima peserta yang bajunya jelek gitu, tapi itu adalah bagian dari skenario menurutku ya.
gitu kan. Jadi habis diusir, habis itu didandanin gitu. Terkecuali diusir suruh pulang, udah pulang nggak ikut audisi lagi gitu kan. Kalau ini kan balik lagi dengan dandanan cantik, habis itu dia nyanyi terus lolos gitu kan. Ya logika aja sih, maksudnya apa ya, kita sih maksudnya berpikir positif aja gitu. Cuman kadang-kadang memang orang-orang itu terlalu antusias untuk jelek-jelekin orang gitu kan. Jadi apalagi kalau bisa udah ada satu orang yang ngomong, yang lain ikut-ikut dan gitu kan. Gitu aja sih ya tentang Bu Isda. Yang jelas aku sendiri jujur aku penggemar Bu Isda, meskipun orang bilang suaranya keras lah apa, tapi aku tetap suka. Betapa hatiku hancur saat itu engkau ceritakan keluargaku. Itu salah satu lagunya Bu Isda yang populer di tahun 89 kalau nggak salah ya. Ya sudah, video kali ini sampai sini dulu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe, ya kan? Subscribe. Pokoknya komen-komen apalah gitu kan, biar rame gitu kan channel Bencong. Ya udah. Oke. Ya, aku Erika cantik. Shalala.